Rizik Syihab nggak ada, nggak ikut campur. Rizik Syihab itu secara terang-terangan telah merampok Fahmi Tamami. Itu dipastikan semuanya adalah bohong besar. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, beberapa hari yang lalu saya telah memposting sebuah video yang berisi bantahan Rhoma Irama terhadap klaim Bang Rizik Syihab, di mana kita tahu sangat hangat masih ini karena Rizik Syihab dengan berapi-api mengatakan saya bubarkan Fahmi Tamami, dan begitu Rizik Syihab membuat klaim mengaku sebagai pendiri Fahmi Tamami, saya langsung set dan menemukan video lama dari sebuah channel tentang ceramah Bang Haji Rhoma Irama yang menyebutkan sejarah berdirinya Fahmi Tamami. Beliau menyebutkan bahwa Rizik Syihab adalah salah satu orang yang ditelepon, hanya ditelepon. Nah, kali ini sedulur TV Al-Waha, kita akan melihat bagaimana secara langsung Bang Haji Rhoma Irama terbaru memberikan klarifikasi bahwa ternyata Rizik Syihab itu tidak ada apa-apanya, tidak memiliki andil sama sekali terhadap keberadaan Fahmi Tamami. Kita lihat dulu, sebelum kita soroti, kita lihat dulu pernyataan resmi dari Bang Haji Rhoma Irama atau Raden Haji Oma Irama yang kemarin menginisiasi berdirinya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah se-Jabodetabek, di mana pelantikan PWI Laskar Sabilillah dipusatkan di lapangan Soneta Record. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Sekarang saya harus menyikapi pernyataan dari saudara Rizik Syihab yang menyatakan bahwa beliau adalah pendiri Fahmi Tamami dan membubarkan Fahmi Tamami. Ini tentu saja buat saya sesuatu yang absurd, ya, yang lucu lah, mohon maaf ya. Karena menurut penuturan beliau yang saya lihat di media bahwa beliaulah pendiri Fahmi Tamami dan beliaulah yang katakanlah disebutkan ulama-ulama tokoh pendiri Fahmi Tamami itu ya. Baik, saya ingin jelaskan secara kronologis berdirinya Fahmi Tamami. Bahwa pada tahun 2007 Fahmi Tamami dibentuk, yang menginisiasi saya. Kemudian saya yang mengontak ulama-ulama saya, bukan saudara Habib Rizik Syihab. Pertama yang saya kontak adalah pimpinan Ketua Umum Nahdlatul Ulama almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi, al-maghfurullah, amin. Yang kedua saya kontak Prof. Din Samsuddin. Saat itu beliau sebagai Ketua Umum Muhammadiyah. Yang ketiga saya kontak Profesor Tarmizi Tahir. Beliau adalah mantan Menteri Agama dan saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Kemudian saya kontak Kiai Haji Nur Iskandar SQ. Kemudian saya kontak Kiai Haji Zainuddin MZ. Habib Rizik tidak saya kontak, tidak berkonsultasi. Yang saya kontak beliau ini semua. Saya ceritakan bagaimana bahwa kita harus mendirikan sebuah, artinya ada yang harus kita sikapi dari teman-teman kita yang saat itu ya banyak mengambil kepemimpinan, kepengurusan masjid, takmir masjid.
Nah, ini termasuk masjid saya sendiri waktu itu, Husnul Khotimah di Mampang. Ternyata kepengurusannya sudah beralih dan pola peribadatan juga beralih. Nah, ini saya sampaikan kepada beliau-beliau tadi. Apakah ada di NU, apakah ada di Muhammadiyah? Kemudian saya bertanya kepada Profesor Tarmizi Tahar, apakah dengar keluhan-keluhan umat Islam? Saya sampaikan kepada Kiai Nur Muhammad Iskandar SQ, saya sampaikan kepada Kiai Zainuddin Amzad. Ya. Nah, yang berkomunikasi saya, bukan saudara Rizik Syihab. Kalau saudara Rizik Syihab menyebutkan nama-nama itu, beliau tahu dari foto yang saya buat, foto penggagas, foto yang merestui apa ini, pendirian ini, lalu diantar oleh sekjen yang ketiga, yaitu Kiai Haji Lutfi Zubaid. Antar nih ke rumah Habib Rizik Syihab, serahkan nih. Jadi beliau tahu tuh nama-nama ulama yang kemarin dia sebutin sama beliau. Tahunya dari foto itu. Bukan beliau berkomunikasi, nggak ada. Saya yang komunikasi. Oke. Nah, jadi begitu saya komunikasi sama beliau-beliau semua, saya ke rumah Zainuddin Amzad, saya nyatakan ini bahwa ada kepentingan kita membuat organisasi. Ya, karena untuk mengcounter sesuatu yang ya katakanlah mohon maaf ya, berseberangan dengan akidah yang kita imani, itu harus ada sebuah perkumpulan. Karena ada athar dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang berbunyi begini, al-haqqu bila nizam yughlibuhul ba'dul bin nizam. Sesuatu kebaikan, kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka kita dirikanlah Fahmi Tamami. Nah, adapun saya menjadi ketua umum Fahmi Tamami saat itu karena saya didaulat oleh Kiai Haji Hashim Muzadi dan teman-teman, bahwa karena Roma yang bergerak pertama, Roma yang menginisiasi pertama, maka Roma Irama ketua umum. Nah, jadi dari saat itu sampai saat ini Roma Irama alhamdulillah masih jadi ketua umum Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Nah, adapun nama Fahmi Tamami itu yang bikin Roma Irama, yang menginisiasi ormas ini Roma Irama. Saya yang bikin Fahmi Tamami. Dari mana? Fahmi dari bahasa Arab itu faham, pemahaman. Tamam itu sempurna. Fahmi Tamami, pemahaman yang sempurna. Maksudnya dalam rangka menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tamam. Kemudian saya juga yang membuat logonya. Logo masjid dan musola. Ada dua kubah besar dan kecil. Saya yang bikin logonya. Nah, kemudian yang membuat ADART, saya bersama sekjen yang pertama, yaitu Saudara Haji Tatang Mukhtar. Beliau adalah waktu itu Panglima Banser. Saya, Saudara Mukhtar, dan dibantu oleh beberapa ulama. Di Masjid Husnul Khotimah kita buat itu ADART. Rizik Syihab nggak ada, nggak ikut campur. Nah kemudian setelah kita deklarasikan pada kalau nggak salah Ramadan itu ya, kalau nggak salah 12 September tahun 2007 kita deklarasikan, juga nggak ada yang namanya Saudara Rizik Syihab. Deklarasi nggak ada, bikin ada air, semua nggak hadir, nggak ada. Beliau menandatangani ketika di rumah Zainuddin MZ ada beliau. Dan atas saran daripada
kiai NU dan semuanya, ya pendiri itu cuman ya cukup 3 orang saja. Saat itu ada saya, Kiai Zainuddin, kebetulan ada Saudara Rizik Syihab. Nah ikutlah tanda tangan saya minta. Itu aja peran beliau itu. Bukan saya pendiri Fahmi Tamami, sekarang saya bubarkan. Itu buat saya jadi astagfirullahalazim, nggak begitu. Itu sesuatu yang nggak masuk akal sama sekali. Nah, sedulur TV Al-Waha, demikian tadi adalah pernyataan resmi dari Raden Haji Omah Irama, seorang musisi ternama di Indonesia ini, dan sekarang menghabiskan usia tuanya, sisa-sisa usianya untuk berjuang bersama perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kita tahu bahwa dari apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama atau Raden Haji Omah Irama tersebut, Rizik Syihab itu secara terang-terangan telah merampok Fahmi Tamami. Namun demikian, ketika upaya perampokan Rizik Syihab terhadap Fahmi Tamami yang dia klaim sebagai sayalah pendirinya, dan ternyata keterangan resmi dari Bang Haji Roma Irama sangat jauh dari apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab, sedulur TV Al-Waha. Rizik Syihab sesuai keterangan Bang Haji Roma Irama hanya andil tanda tangan aja, itu pun karena diminta. Dan si Rizik ini, Bang Rizik ini, mengetahui nama-nama ulama yang berdiri di barisan Fahmi Tamami itu hanya karena melihat foto. Lucu sekali ini. Ini hanya karena melihat foto, terus dia koar-koar, sayalah pendiri Fahmi Tamami, dengan ini saya bubarkan. Asli, benar-benar asli. Rizik Syihab kalau melihat video ini dan juga secara langsung melihat bisikan Roma di channelnya Roma Irama, itu Rizik Syihab pasti nangis. Wah, mukanya pasti kayak udang dibakar, itu merah. Karena apa? Dia malu. Seharusnya Rizik itu malu di hadapan mukibinya dan di hadapan seluruh bangsa Indonesia, karena dia telah merasa menjadi sok hebat, sayalah pendiri Fahmi Tamami. Ternyata cuma begitu. Andilnya di Fahmi Tamami nggak ada apa-apanya. Lalu Roma Irama yang mendirikan, kok dia yang ngaku. Jadi pantas saja ketika sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini juga mereka klaim-klaim sebagai hasil dari perjuangan mereka, sehingga mereka berani-beraninya enteng saja mengatakan kalau Habib-Habib itu nggak datang ke Indonesia, kalian semuanya masih nyembah pohon. Bangsa Indonesia merdeka karena berkahnya Habib. Jadi enteng saja, sangat-sangat wajar ketika mereka enteng-enteng saja menyebut bahwa mereka lah yang paling berjasa besar. Dari hal yang kecil ini, sedulur TV Al-Waha, dari hal yang kecil, bukti bahwa pendirinya Fahmi Tamami masih ada, yaitu Raden Haji Omah Irama. Penggagasnya, inisiatif siapa, bahkan yang membuat ADART, yang membuat nama, kenapa dinamakan Fahmi Tamami. Saya yakin itu ketika Rizik Syihab ditanya Fahmi Tamami itu apa, dia hanya akan memberikan singkatannya, Forum Silaturahmi Tahmir Masjid. Nggak tahu esensi Fahmi Tamami itu apa. Ternyata Fahmi Tamami itu bahasa Arab, gagasan dari Raden Haji Omah Irama. Beliau yang membuat nama Fahmi Tamami, beliau yang membuat logo Fahmi Tamami. Rizik Syihab ngaku-ngaku dari hal yang kelihatannya kecil, tetapi ini membuka semuanya bahwa Habib-Habib yang ngaku-ngaku sebagai orang suci keturunan Rasulullah itu pun semuanya adalah pengakuan-pengakuan belaka tanpa bukti. Mereka hanya mengaku-ngaku saja. Pengakuan bahwa 17 Agustus adalah inisiatif Habib ini, Habib itu, yang mengibarkan pengibaran bendera merah putih hasil dari Habib ini, Garuda semuanya dari Habib, itu dipastikan semuanya adalah bohong besar. Karena apa? Ini satu hal, sebagai bukti otentik, orangnya masih ada. Raden Haji Omah Irama, berani-beraninya Rizik Syihab ngaku-ngaku bahwa dialah yang mendirikan. Ini satu bukti bahwa Habib-Habib itu sukanya mengklaim
Ya, begitu sedulur TV Al-Waha. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama ini membuktikan bahwa Habib-Habib itu ternyata tukang aku, tukang klaim, dan ini harus dihentikan. Bila tidak, bangsa ini akan menjadi bangsa yang diklaim oleh mereka semuanya. Ini sangat berbahaya. Sedulur TV Al-Waha, mari kita waspada dan jaga bangsa ini dari klaim-klaim orang-orang yang berusaha menguasai negeri ini. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.